Berapa harga sebuah doa? Arman Bratadikara berpikir ia bisa membeli segalanya, termasuk mukjizat. Di tengah hujan badai Jakarta yang kejam, pria dengan setelan jas Italia ini menemukan Raffi, bocah kurus kering yang mengirim doa untuk ibunya yang sudah tiada. Arman, yang putus asa melihat istrinya menjadi mayat hidup selama 3 tahun, menyeret bocah itu ke dalam kehidupan mewahnya bukan untuk diadopsi, melainkan dijadikan mesin doa pribadi. Namun, ketika uang triliunan rupiah tak mampu menyuap malaikat maut, dan masa lalu kelam Arman terkuak di ruang ICU, ia dipaksa belajar dengan cara terkeras, bahwa surga tidak menerima kartu kredit. Ini adalah kisah tentang kejatuhan ego, dosa yang tak termaafkan, dan bagaimana tangan kecil yang kotor justru menjadi satu-satunya harapan saat logika medis menyerah. Hujan di Jakarta malam itu bukan sekadar air yang jatuh dari langit. Itu adalah muntahan kemarahan alam yang membasuh dosa-dosa kota metropolitan. Di dalam kabin kedap suara sebuah sedan Eropa seharga 3 miliar rupiah, Arman Bratadikara mencengkeram setir kemudi hingga buku-buku jarinya memutih. AC mobil disetel pada suhu 18 derajat Celcius, namun keringat dingin mengalir di pelipisnya. Bau kulit jok mobil yang mewah itu memuakan baginya malam ini. Bau itu mengingatkannya pada kesuksesan. Dan kesuksesan mengingatkannya pada kegagalan terbesarnya. Sinta. 3 tahun. Sudah 3 tahun istrinya terbaring seperti mayat hidup di ruang VVIP rumah sakit termahal di negeri ini. Arman telah menerbangkan spesialis dari Singapura, Jerman, hingga Amerika. Ia telah menghabiskan dana yang cukup untuk membangun 2 desa, hanya untuk menjaga istrinya tetap bernapas dengan bantuan mesin. Namun, malam ini dokter kepala dengan wajah penuh kepura-puraan profesional itu mengatakan hal yang paling dibenci Arman. Kita hanya bisa menunggu keajaiban, Pak Arman. Keajaiban. Kata itu terdengar seperti hinaan. Bagi Arman, seorang konglomerat yang membangun kerajaannya di atas negosiasi brutal dan akuisisi agresif. Keajaiban adalah kata sandi untuk orang yang malas berusaha. Ia terbiasa mengendalikan nasib. Ia bisa membeli hukum. Ia bisa membeli loyalitas, tapi malam ini, realitas menamparnya keras. Tuhan tidak menerima kartu kredit black card-nya. Ia tidak bisa menyuap malaikat maut untuk menunda pencabutan nyawa Sinta. Lampu merah di perempatan jalan protokol menyala, memaksanya berhenti. Di luar, dunia tampak buram oleh tirai hujan. Arman menoleh ke kiri, menatap trotoar yang banjir. Di sana, di bawah emperan toko elektronik yang sudah tutup, sebuah pemandangan ganjil menangkap perhatiannya. Seorang bocah laki-laki, kurus kering, duduk beralaskan kardus basah. Tubuhnya menggigil hebat, bibirnya biru kedinginan, namun ia tidak sedang menengadahkan tangan meminta uang. Bocah itu memegang sebuah buku kecil yang lecek, sebuah mushaf Al-Quran saku, dan membacanya di bawah remang lampu jalan yang berkedip-kedip sekarat. Suaranya tidak terdengar, tentu saja, tertelan deru hujan. Tapi ketenangan di wajah bocah itu mengganggu Arman. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa seseorang yang tidak memiliki atap, tidak memiliki makanan, dan mungkin tidak memiliki masa depan, terlihat lebih damai daripada dirinya yang memiliki segalanya? Rasa penasaran bercampur iri hati yang gelap mendorong Arman meminggirkan mobilnya. Ia butuh jawaban. Atau mungkin, ia butuh pelampiasan. Ia menurunkan kaca jendela mobil. Cipratan air hujan langsung menampar wajahnya yang mahal. "Hei, bocah!" teriak Arman, suaranya serak, kalah oleh suara petir. Anak itu berhenti membaca, menoleh pelan. Matanya, mata hitam pekat yang seolah bisa melihat menembus jiwa, menatap Arman tanpa rasa takut, tanpa rasa hormat berlebih. Hanya tatapan datar. "Ngapain kamu di situ? Cari mati?" hardik Arman, melampiaskan frustrasi rumah sakitnya pada sasaran termudah. "Lagi ngaji, Pak," jawab anak itu. Suaranya kecil tapi jernih, anehnya terdengar stabil di tengah badai. "Biar nggak takut sama petir." Jawaban itu sederhana, terlalu sederhana, dan itu membuat Arman semakin kesal. Ia merogoh dompet kulit buayanya, menarik 2 lembar uang merah, 200.000 rupiah. Jumlah yang bagi Arman hanyalah uang receh parkir, tapi bagi anak jalanan ini mungkin setara gaji sebulan. "Nih, ambil, beli makan, pergi cari tempat teduh. Jangan bikin pemandangan kota jadi makin menyedihkan," kata Arman kasar,
mengulurkan uang itu keluar jendela yang basah. Bocah itu menatap uang merah yang melambai-lambai tertiup angin. Lalu, ia melakukan sesuatu yang membuat Arman ternganga. Ia menggeleng. "Maaf, Pak. Saya nggak lapar." Tolaknya halus. "Saya cuma lagi kirim doa buat ibu saya." "Ibumu? Ibumu sakit?" Arman tercekat. Ada kesamaan nasib yang tiba-tiba menyengatnya. "Ibu sudah meninggal, Pak," jawab bocah itu datar, tanpa drama air mata. "Saya yatim piatu. Tapi kata Ustaz, doa anak yang soleh itu kendaraan paling cepat sampai ke langit. Jadi saya lagi nyetir doa buat ibu." Dada Arman terasa sesak. Ia merasa ditelanjangi oleh metafora anak jalanan ini. Ia punya lusinan mobil sport di garasi, tapi tidak satupun kendaraannya bisa mencapai tempat Sinta berada sekarang. Iri hati itu berubah menjadi keputusasaan yang oportunis. Otak bisnis Arman bekerja otomatis. Anak ini punya akses. Akses yang tidak aku miliki. "Siapa namamu?" tanya Arman, nadanya melunak, bukan karena belas kasih, tapi karena negosiasi. "Raffi, Pak." "Raffi?" Arman menelan ludah, menekan egonya. "Kalau saya bayar kamu, apa kamu mau doakan istri saya juga? Doamu katanya cepat sampai, kan?" Itu adalah tawaran yang menyedihkan. Seorang triliuner mencoba menyewa jasa doa dari seorang gelandangan. Namun, Raffi tidak tersinggung. Ia justru tersenyum, senyum tulus yang membuat wajah kumalnya bersinar. "Nggak usah bayar, Pak. Doa kalau dibayar nanti nggak sampai. Istri Bapak sakit? Siapa namanya?" Biar Raffi ikut, boncengin, namanya di doa Raffi. Kalimat itu adalah hoak yang menarik pelatuk di kepala Arman. Ia membuka pintu mobil, mengabaikan jas Italianya yang basah kuyup, dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, ia berjalan mendekati seseorang bukan untuk mengambil sesuatu, tapi karena ia merasa kalah. Warung pecel lele di pinggir jalan itu, mungkin adalah tempat makan termurah yang pernah dimasuki Arman seumur hidupnya. Ia duduk di bangku plastik yang reot, berhadapan dengan Raffi yang melahap nasi uduk dengan lahap namun tetap sopan. Arman tidak makan. Ia hanya mengamati bocah itu seperti seorang kolektor yang sedang meneliti lukisan antik yang baru ditemukannya. Ada aura aneh di sekitar Raffi, sebuah ketenangan yang menular. "Kamu tinggal di mana, Raff?" tanya Arman, menyalakan rokok mahalnya, asapnya mengepul kontras dengan asap gorengan. "Di musala terminal, Pak." "Kadang di peran toko kalau musala dikunci," jawab Raffi sambil membersihkan sisa nasi di jarinya. Tidak ada nada mengeluh, hanya fakta. Malam itu, Arman membuat keputusan impulsif. Bukan keputusan berdasarkan hati nurani, melainkan insting pertahanan diri. Ia takut jika ia melepaskan anak ini, koneksi ke langit yang ia rasakan tadi akan putus. "Ikut saya," perintah Arman. "Istri saya butuh kamu." Arman membawa Raffi langsung ke rumah sakit VVIP itu. Bayangkan pemandangannya, seorang konglomerat basah kuyup berjalan berdampingan dengan anak gembel yang bajunya bau apek, melintasi lobi rumah sakit yang berkilau marmer. Satpam sempat hendak menahan, tapi satu tatapan tajam dari Arman membuat mereka mundur. Di kamar rawat Sinta, mesin penopang hidup berbunyi ritmis. Bip bip bip. Suara yang menjadi mimpi buruk Arman selama 1095 hari. Dokter Hadi, spesialis saraf yang menangani Sinta, masuk dengan kening berkerut. Ia pria rasional, dingin, dan sangat membenci hal-hal yang tidak ilmiah. "Pak Arman, maaf, ini area steril. Anak ini..." Dokter Hadi menunjuk Raffi dengan pulpennya, seolah menunjuk tikus got, membawa kuman. "Ini berbahaya bagi pasien." "Dia tamu saya," potong Arman dingin. "Dia di sini untuk melakukan apa yang gagal kalian lakukan selama 3 tahun. Berdoa?" Dokter Hadi mendengus, senyum sinis terukir di bibirnya. "Pak, kita bicara medis. Korteks serebral istri Anda sudah mengalami kerusakan permanen. Doa tidak akan meregenerasi sel otak yang mati. Jangan memberi harapan palsu pada diri sendiri dengan klinik semacam ini." Arman mencengkeram kerah jas dokter itu, matanya menyala marah. "Saya bayar kamu miliaran bukan untuk menceramahi saya soal harapan. Keluar." Setelah dokter itu pergi,
Arman menoleh pada Raffi yang berdiri kaku di sudut ruangan. Bocah itu menatap tubuh kaku Sinta dengan mata berkaca-kaca. "Ayo, kerja," desak Arman, seolah menyuruh karyawannya mulai presentasi. "Doakan dia." "Sekarang." Raffi mendekat perlahan. Ia tidak langsung berdoa. Ia menyentuh pinggiran tempat tidur, menatap wajah pucat Sinta. "Ibu cantik ya, Pak," bisiknya. "Mirip ibu saya waktu tidur." Raffi mengangkat kedua tangan kecilnya yang kasar dan kotor. Ia tidak membaca doa bahasa Arab yang panjang dan rumit. Ia hanya memejamkan mata dan berbisik dalam bahasa Indonesia, "Ya Allah, Bapak ini sedih banget. Ibu ini juga pasti capek tidur terus. Kalau engkau sayang mereka, tolong bangunin Ibu Sinta. Kasihan Pak Arman, sendirian terus. Amin." Itu saja. Tidak ada mantra, tidak ada teriakan histeris. Tapi sesaat setelah kata, "Amin," terucap, lampu di kamar itu berkedip sekali. Mungkin hanya gangguan listrik, tapi bagi Arman yang putus asa, itu adalah tanda. Arman kemudian menatap Raffi dengan tatapan baru. Ia bukan melihat seorang anak. Ia melihat sebuah aset. "Mulai malam ini, kamu tinggal di rumah saya," kata Arman tegas. "Saya kasih kamu makan enak, baju bagus, sekolah mahal. Tapi tugasmu cuma satu, doakan dia setiap hari. Jangan pernah berhenti sampai dia bangun. Mengerti?" Raffi mengangguk polos, tidak menyadari bahwa ia baru saja menandatangani kontrak kerja sepihak. Ia tidak diadopsi karena cinta, ia diadopsi sebagai mesin doa pribadi. Arman merasa menang. Ia pikir ia baru saja berhasil menyuap Tuhan melalui perantara kecil ini. 3 bulan berlalu. Raffi kini tinggal di mansion mewah Arman. Ia mengenakan pakaian bersih, makan terjamin, dan tubuhnya mulai berisi. Namun, matanya yang dulu tenang kini sering terlihat cemas. Arman memperlakukannya dengan aneh. Pria itu akan sangat baik jika kondisi Sinta stabil, tapi akan berubah menjadi monster pemarah jika monitor jantung Sinta menunjukkan grafik yang buruk. Raffi bukan anak bodoh. Ia mulai sadar, ia adalah burung dalam sangkar emas. Ia dipelihara hanya untuk berkicau pada Tuhan. Malam itu, telepon berdering pukul 2 pagi. Rumah sakit. Kondisi Sinta kritis. Arman menyeret Raffi dari tempat tidur. "Bangun. Istriku drop. Kamu ngapain aja seharian? Pasti main game kan? Doamu kurang kenceng," bentak Arman, menyeret anak kecil yang masih setengah sadar itu ke dalam mobil. Di perjalanan, Arman mengemudi seperti orang gila. Setibanya di Icu, suasana kacau. Sinta mengalami kejang hebat. Dokter Hadi dan timnya sibuk dengan alat pacu jantung. "Siapkan defibrilator. Tekanan darah anjlok," teriak perawat. Arman hanya bisa melihat dari balik kaca besar, napasnya memburu. Ia menoleh pada Raffi yang berdiri gemetar di sampingnya. "Doa. Cepat doa," teriak Arman sambil mengguncang bahu Raffi kasar. "Kenapa dia makin parah? Kamu bilang doamu manjur. Aku sudah kasih kamu makan, kasih kamu hidup enak. Mana hasilnya?" Raffi menangis, ketakutan melihat wajah Arman yang merah padam. "Saya sudah doa, Pak, tapi Allah yang atur, bukan saya." "Persetan." Arman mendorong Raffi hingga anak itu terjerembab ke lantai rumah sakit yang dingin. "Kalian semua sama saja. Nggak berguna." Dalam puncak emosinya, pertahanan mental Arman runtuh. Ia memukul kaca pembatas Icu dengan tinjunya hingga retak. "Jangan mati, Sin. Jangan mati." Racau Arman, air matanya tumpah. Dan saat itulah, sebuah pengakuan dosa meluncur dari mulutnya. Sebuah rahasia yang selama 3 tahun ia kubur dalam-dalam di hadapan polisi dan media. "Maafin aku, Sin. Ini salahku." Isak Arman, suaranya pecah. "Malam itu, harusnya aku nggak nyetir sambil mabuk. Harusnya aku nggak mukul kamu di mobil. Harusnya kita nggak berantem soal selingkuhan itu." Raffi yang sedang tersungkur di lantai terdiam. Ia mendengar semuanya. Kecelakaan itu bukan musibah biasa. Arman yang menyetir dalam keadaan mabuk dan emosi karena ketahuan berselingkuh, yang menyebabkan mobil mereka menabrak pembatas jalan.
Arman selamat dengan luka ringan berkat airbag sisi pengemudi yang canggih, sementara Sinta di kursi penumpang hancur. Selama ini Arman bukan hanya bersedih karena kehilangan istri, ia sedang dimakan hidup-hidup oleh rasa bersalah. Ia ingin Sinta bangun bukan hanya karena cinta, tapi supaya Sinta bisa memaafkannya. Ia ingin menebus dosanya dengan menyewa doa Raffi, karena ia merasa terlalu kotor untuk berdoa sendiri. Raffi bangkit perlahan, mengusap lututnya yang sakit. Ia menatap Arman bukan dengan rasa takut lagi, tapi dengan rasa kasihan yang mendalam. "Bapak," panggil Raffi lirih. "Bapak nggak butuh doa saya buat bangunin ibu. Bapak butuh minta ampun dulu sama ibu, dan sama Allah." Kalimat itu menampar Arman lebih keras daripada kecelakaan 3 tahun lalu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang penuh kuasa, Arman berlutut. Bukan untuk memeluk anak yatim demi pencitraan, bukan untuk memohon pada dokter, tapi ia berlutut di lantai rumah sakit karena kakinya tak lagi sanggup menopang berat dosanya. Dokter Hadi keluar dari ruang ICU, wajahnya suram. "Kami berhasil menstabilkannya, tapi organ vitalnya mulai menyerah. Mungkin malam ini adalah malam terakhirnya. Anda boleh masuk," ucapkan selamat tinggal. Dunia Arman gelap gulita. Ia melangkah masuk dengan gemetar. Raffi mengikutinya dalam diam. Di dalam ruangan yang dingin itu, hanya ada suara bip monitor yang melambat. Arman mendekati telinga istrinya. Ia tidak lagi meminta Sinta bangun. Ia menyerah. "Sin," bisik Arman, air matanya jatuh membasahi pipi istrinya yang dingin. "Aku bajingan. Aku yang bikin kamu begini. Aku selingkuh. Aku mabuk. Aku hampir bunuh kamu. Kalau kamu mau pergi, pergilah. Jangan sakit lagi. Aku ikhlas dihukum seumur hidup dengan rasa bersalah ini, asal kamu tenang." Itu adalah doa paling jujur yang pernah diucapkan Arman. Tidak ada transaksi. Tidak ada permintaan. Hanya pengakuan dan pelepasan. Arman menoleh ke Raffi. "Raf, maafkan saya. Saya manfaatin kamu. Kamu boleh pergi. Bawa semua uang di dompet saya, pergi yang jauh." Raffi menggeleng. Ia mengambil air wudhu di wastafel kecil ruangan itu, lalu menggelar sajadah tipis yang selalu ia bawa di saku celananya. "Kita sholat bareng, Pak. Bukan buat minta ibu bangun, tapi biar Bapak tenang." Malam itu, di ruang ICU, terjadi pemandangan ganjil. Seorang miliarder pendosa dan seorang anak jalanan suci, bersujud berdampingan menghadap kiblat, diiringi irama kematian dari mesin monitor. Arman menangis dalam sujudnya, tangisan yang jelek dan meraung, mengeluarkan racun yang mengendap di hatinya. Saat mereka selesai salam, keheningan menyelimuti ruangan. Tiba-tiba, irama monitor berubah. Bip, bip, bip. Temponya naik. Jari telunjuk Sinta yang berada di genggaman tangan Arman berkedut. Sekali. 2 kali. Arman menahan napas. "Sin." Kelopak mata itu, yang tertutup rapat selama 1000 hari lebih, perlahan bergetar. Terbuka sedikit, menampilkan bola mata yang keruh namun hidup. Bibir Sinta bergerak tanpa suara, tapi Arman bisa membaca gerakannya. Sebuah kata yang bukan nama Arman, bukan juga panggilan sayang. "Sakit," desis Sinta tanpa suara. Itu bukan kebangkitan ala dongeng di mana sang putri tersenyum manis. Itu adalah kebangkitan yang menyakitkan, penuh derita fisik. Tapi bagi Arman, satu kata, sakit, itu adalah simfoni terindah yang pernah ia dengar. Sinta hidup. Sinta merasakan sakit, berarti Sinta hidup. 15 tahun kemudian. Gedung pencakar langit Arman Group menjulang tinggi membelah langit Jakarta. Di ruang rapat direksi di lantai 50, seorang pemuda berusia 25 tahun sedang memimpin rapat. Ia mengenakan jas rapi, tapi di pergelangan tangannya melingkar tasbih kayu murah, bukan jam tangan Swiss. Itu Raffi. Raffi Arman bukan hanya pewaris kekayaan. Ia adalah antitesis dari cara bisnis ayah angkatnya dulu. Ia baru saja membatalkan kontrak triliunan rupiah, karena proyek tersebut akan menggusur pemukiman kumuh tanpa ganti rugi yang layak. "Kita tidak cari untung di atas air mata orang miskin," kata Raffi tegas pada dewan direksi yang protes. "Kalau kalian tidak setuju, silakan jual saham kalian. Saya beli sekarang." Di rumah,
Di sebuah taman yang asri, Arman yang kini sudah tua dan berambut putih total, sedang mendorong kursi roda. Di kursi itu duduk Sinta. Sinta tidak sembuh total. Kerusakan otaknya permanen pada fungsi motorik kakinya. Ia lumpuh dan bicaranya agak pelat. Keajaiban tidak menghapus konsekuensi medis sepenuhnya. Tapi Sinta hidup, dan ia sadar. Hubungan mereka tidak langsung membaik. Butuh 5 tahun terapi pernikahan yang brutal bagi Sinta untuk benar-benar memaafkan Arman atas perselingkuhan dan kecelakaan itu. Itu adalah proses yang berdarah-darah, penuh teriakan dan tangisan, jauh dari cerita manis di majalah. Tapi mereka bertahan. Arman menghabiskan sisa hidupnya bukan mengejar uang, tapi melayani Sinta. Ia menjadi perawat pribadi istrinya sebagai bentuk penebusan dosa abadi. Raffi pulang sore itu, mencium tangan Arman dan Sinta. "Gimana kantor, Nak?" tanya Sinta dengan suara terbata namun hangat. "Lancar, Bu. Ada sedikit keributan, tapi sudah Raffi bereskan," jawab Raffi tersenyum. Ia mengeluarkan mushaf kecilnya, buku yang sama yang ia pegang di bawah hujan 15 tahun lalu. Mushaf itu kini sudah sangat lapuk, diselotip di sana-sini, tapi Raffi menolak menggantinya. Arman menatap anak angkatnya dengan mata berkaca-kaca. Ia ingat betapa dulu ia ingin memanfaatkan anak ini. Betapa dulu ia berpikir uang bisa membeli segalanya. "Terima kasih, Raf," gumam Arman tiba-tiba. "Buat apa, Yah?" "Karena kamu gak cuma nyelamatin nyawa ibumu. Kamu nyelamatin jiwa ayah. Kamu ngajarin ayah kalau doa itu bukan transaksi dagang sama Tuhan. Doa itu penyerahan diri." Raffi tersenyum, menatap langit sore Jakarta yang mulai jingga. Di kejauhan, suara azan maghrib berkumandang. Kontroversi terbesar dalam hidup Arman bukanlah skandal bisnis atau kecelakaannya. Kontroversinya adalah bagaimana seorang pendosa besar, sepertinya diberi kesempatan kedua oleh Tuhan lewat seorang bocah jalanan yang tidak punya apa-apa. Dan mungkin, itulah pesan tersembunyinya. Tuhan seringkali menitipkan kunci surga bukan di tangan para ulama besar atau di dalam masjid megah, melainkan di tangan-tangan kecil yang kotor, yang menengadah tulus di pinggir jalanan yang kejam. Raffi mendorong kursi roda ibunya masuk ke dalam rumah, sementara Arman berjalan di belakang, bukan lagi sebagai raja, tapi sebagai hamba yang bersyukur. 15 tahun kemudian, kita melihat Arman bukan lagi sebagai raja bisnis yang arogan, melainkan hamba yang tulus mendorong kursi roda istrinya yang cacat namun hidup, sementara Raffi tumbuh menjadi pemimpin yang memegang teguh amanah di tengah kerasnya dunia bisnis. Kisah ini memberikan kita tamparan keras, bahwa doa bukanlah transaksi dagang dengan Tuhan, dan kekayaan sejati bukanlah apa yang tertulis di rekening bank, melainkan ketenangan jiwa yang didapat dari penyerahan diri dan pengakuan dosa yang tulus. Meski cerita ini adalah fiksi yang dirancang serealistis mungkin, cermin kehidupan di dalamnya nyata adanya. Terima kasih telah menemani perjalanan penebusan dosa Arman hingga akhir.